Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membacakan presentasi mengenai metabolisme hormon pemicu pertumbuhan pada bakteri. Anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Alia Supriyani dengan NIM G1A021046, lalu ada Fathia Aulia Mutmainah, saya sendiri dengan NIM G1A021052, dan terakhir ada Nadina Huzaima dengan NIM G1A021062. Materi pertama akan dibacakan oleh Nadina Huzaima mengenai pengertian hormon dan hormon pada tumbuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hormon. Apa itu hormon? Hormon berasal dari bahasa Yunani yaitu hormen yang berarti menggerakkan. Kata ini memiliki arti bahwa hormon berperan sebagai chemical messenger atau pembawa pesan kimia. Hormon merupakan senyawa organik yang diproduksi oleh suatu bagian tubuh dalam konsentrasi kecil dan diangkut ke bagian lain yang nantinya dapat mempengaruhi sel ataupun organ target sebagai bentuk dari respon fisiologis. Hormon juga berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Hormon pada tumbuhan. Hormon dalam tumbuhan diibaratkan sebagai koordinator dalam rangkai proses pertumbuhan dan perkembangan. Hormon tersebut mencakup dua jenis hormon, yaitu yang pertama, hormon promoter atau auksin, sitokinin, giberelin, dan etilin. Yang kedua, hormon inhibitor atau asam absisat. Hormon-hormon tersebut dapat bekerja sendiri atau dalam keseimbangan antar hormon itu, semuanya tergantung pada sistem yang akan dipengaruhinya. Ahli botani menemukan 5 jenis hormon pada tumbuhan, yakni hormon auksin, hormon sitokinin, hormon giberelin, asam absisat, dan hormon etilin. Hormon yang berperan dalam pemicu pertumbuhan misalnya auksin, sitokinin, giberelin, dan etilin. Hormon auksin. Hormon auksin merupakan hormon yang paling banyak dikenal sebagai hormon pertumbuhan. Auksin sendiri berasal dari kata auksien yang dalam bahasa Yunani berarti meningkatkan. Hormon ini juga dikenal dengan nama indol acetyl acid atau asam indol asetat atau disingkat sebagai IAA. IAA merupakan senyawa hasil biosintesis asam aminotriptofan dengan bantuan enzim IAA oksidase yang berfungsi sebagai pengendali dalam berbagai proses fisiologis tumbuhan. Selain dari tumbuhan, IAA juga dapat diisolasi dari bakteri. Jadi, pada bakteri, hormon IAA itu disintesis menggunakan bahan dasar atau prekursor triptofan monooksigenase. Pertama-tama, TRP monooksigenase akan diubah menjadi indol triacetamid atau IAM melalui reaksi dekarboksilasi. Selanjutnya, indol triacetamid akan dioksidasi dan berubah menjadi indol triacetic acid atau IAA. Selanjutnya adalah isolasi hormon IAA pada bakteri. Isolat bakteri dapat memproduksi IAA dalam jumlah yang lebih banyak jika ditambahkan prekursor L-tryptophan dan melalui jalur TRP pathways. Umumnya, bakteri penghasil IAA memanfaatkan akar tanaman yang mensekresikan bahan organik berupa L-tryptophan yang dapat dimanfaatkan dalam proses biosintesis IAA. Bakteri penghasil IAA mampu menghasilkan fitohormon yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Hormon IAA adalah auksin endogen yang berperan dalam pembesaran sel, menghambat pertumbuhan tunas samping, merangsang terjadinya absisi, berperan dalam pembentukan jaringan xilem dan floem, serta berpengaruh terhadap perkembangan dan pemanjangan akar. Hormon IAA merupakan hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga sintesis oleh bakteri tertentu merupakan alasan yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan pada tanaman. Bisa dilihat pada slide ini terdapat gambar struktur kimia hormon IAA di sebelah kanan. Materi selanjutnya mengenai bakteri-bakteri yang menghasilkan hormon IAA akan disampaikan oleh Alia Supriyani dengan NIM G1A021046. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri apa saja yang dapat menghasilkan hormon IAA. Di sini dicantumkan 3 bakteri. Yang pertama ada bakteri endofit. Bakteri endofit ini merupakan mikroba yang hidup di dalam jaringan dan dapat membentuk koloni dalam jaringan tanaman tanpa membahayakan inangnya. Setiap tanaman tingkat tinggi dapat mengandung beberapa bakteri endofit yang mampu menghasilkan senyawa biologi atau metabolit sekunder yang diduga sebagai akibat dari koevolusi atau transfer genetik dari tanaman inangnya ke mikroba endofit.
Adapun tipe asosiasi biologis antara mikroba endofit dengan tanaman inangnya bervariasi, mulai dari netral, komensalisme, sampai simbiosis. Pada situasi ini, tanaman merupakan sumber makanan yang baik bagi mikroba endofit dalam melengkapi siklus hidupnya. Bakteri endofit ini dapat diisolasi dari permukaan jaringan tanaman yang steril atau bisa juga diekstraksi dari jaringan tanaman bagian dalam. Bakteri penghasil hormon IAA selanjutnya ada bakteri rhizosfer. Beberapa bakteri rhizosfer mampu memfiksasi nitrogen bebas di udara dan memiliki potensi lain yang bermanfaat untuk tanaman. Di antaranya memproduksi antibiotik, sideropores, dapat memproduksi hormon, dan dapat memproduksi hormon. Hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh bakteri rhizosfer ini ada 3 jenis, yaitu auksin, sitokinin, dan gibberellin. Hormon yang paling sering dihasilkan oleh mikroba adalah indol 3-acetic acid atau yang biasa dikenal dengan hormon IAA. Salah satu bakteri rhizosfer yang biasa dikenal yaitu ada Azotobacter yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan bakteri rhizosfer lainnya karena Azotobacter ini dapat menambah senyawa nitrogen atmosferik. Selain itu, Azotobacter ini juga mampu mensintesis hormon pertumbuhan, yaitu hormon IAA. Selanjutnya, bakteri penghasil hormon yang terakhir yaitu ada Azotobacter coochrocum. Azotobacter coochrocum jenis strain KG3 berpotensi menghasilkan hormon IAA sampai dengan kadar 56 nanogram per liter. Fungsi zat pengatur tumbuh IAA yang dihasilkan oleh bakteri Azotobacter jenis ini dapat merangsang pertumbuhan akar tanaman sehingga akar tanaman akan tumbuh dan berkembang lebih baik. Pertumbuhan akar yang baik akan membantu dalam penyerapan unsur hara oleh tanaman dari dalam tanah. Jika dirangkum, terdapat beberapa spesies bakteri yang dapat menghasilkan hormon IAA. Di antaranya adalah Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Bacillus cereus, Bacillus brevis, Bacillus polymixa, Bacillus pasteri, Bacillus amyloliquefaciens, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, dan Azotobacter crococum. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.